Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 521. Tidak dapat mempertahankan wajah datarnya setelah mendengar Jack, Selena tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bercanda. Dia berbicara, tertawa seperti yang dia lakukan. Bagaimana aku bisa marah padamu? Aku hanya bisa membayangkan wajah Ivan saat dia menyemir sepatumu, itu pasti sangat menarik. Tapi, kenapa kamu tidak mengambil foto dari adegan itu dengan ponselmu dan membaginya denganku? Seharusnya kamu berbagi kesenangan denganku. Hei, aku melupakannya saat itu. Aku berjanji akan memotretnya lain kali. Jack tertawa dan mendorong ayunan di depannya, tempat Kylie duduk dengan ayunan. Berayun bersama, Kylie merasa seperti sedang terbang. Seolah-olah dia adalah seekor burung yang terbang dengan gembira di langit. Gadis muda ini akhirnya mengalami cinta ayahnya. Tidak ada yang akan memanggilnya anak liar lagi. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul di benak Selena. Oh, benar. Apa hubunganmu dengan wanita kaya itu? Apakah dia benar-benar akan datang? Dia bertanya, aku tidak pernah mengira kamu seorang komandan kepala. Sejujurnya, aku jauh lebih tinggi dari itu, tapi aku tidak bisa menunjukkan tokenku. Kamu hanya perlu tahu, suamimu sangat kuat, dan bahkan dewa perang harus menghormatiku. Jack memiliki senyum ketat di wajahnya. Dia hanya bisa memberi istrinya sedikit petunjuk setelah menyadari tidak ada orang lain di sekitar. Teruslah membual. Kamu adalah seorang komandan kepala, Jack, dan tidak buruk bagimu untuk memiliki $200 juta di rekeningmu. Sungguh sangat mengejutkan, kamu bisa menjadi komandan kepala dalam waktu 5 tahun. Selena memutar bola matanya ke arah Jack. Aku belum pernah bertemu dengan Dewi Perang. Aku mendengar bahwa Dewi Perang ini adalah wanita yang sangat cantik. Sayang, wanita kaya yang mereka bicarakan adalah Dewi Perang. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku mengenalnya, dan kita berteman. Jack tersenyum pahit. Dia telah mengatakan semua ini sebelumnya, dan dia juga mengatakan bahwa 9 dewa perang besar adalah muridnya. Pada akhirnya, Selena hanya mengabaikannya, percaya bahwa dia sedang membual. Inilah sebabnya, mengapa Jack tidak perlu repot-repot mengungkitnya lagi. Benarkah? Jika itu masalahnya, apakah kamu tetap menjadi bagian sampingan Dewi Perang? Jika memang begitu, maka aku akan senang. Itu dianggap sebagai pengorbanan untuk negara, kan? Selena bercanda menggoda Jack. Tetap saja, itu tampak sangat mustahil baginya. Bagaimana mungkin Jack mengenal Dewi Perang? Lagi pula, banyak komandan kepala yang tidak mengenal Dewi Perang, apalagi menjadi teman mereka. Itu adalah prestasi yang luar biasa jika seseorang berhasil berteman dengan Dewi Perang. Sebuah prestasi yang patut disyukuri. Jack hanya menceritakan hal ini kepada Selena, bukan kepada Dennis dan yang lainnya. Jelas, Jack takut orang lain akan mengeksposnya, dan itu hanya akan membuatnya malu. Kamu benar-benar ingin aku menjadi bagian sampingan Dewi Perang. Jack tersenyum, meskipun tidak puas. Dia menganggap lelucon ini terlalu serius. Jack tidak pernah memiliki pemikiran lain tentang muridnya ini. Tentu saja, dia akan mengakui bahwa dia terlihat lebih cantik dan seksi setelah dia mengganti pakaian tentaranya dengan pakaian yang lebih feminim setelah dia meninggalkan tentara. Di luar medan perang, dia jauh lebih lembut. Meskipun demikian, Jack hanya melihat dan memperlakukannya sebagai muridnya. Dalam mimpimu. Bahkan jika kamu bersedia melakukannya, dia tidak akan mungkin mau untuk itu. Dia adalah Dewi Perang. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pria yang sudah menikah sepertimu? Ini hanya lelucon di antara kita, jadi tidak ada ide. Jika seseorang mendengar dan mengadukan kita, Dewi Perang mungkin akan menamparmu, begitu dia mendengarnya. Saat itu, kematianmu akan menjadi kematian yang mengenaskan. Selena menyeringai, suasana hatinya tampak jauh lebih baik. Sayang, kenapa kita tidak pindah besok pagi? Pada saat itu, akan ada banyak kamar di sana. Bukankah kamu mengatakan kepadaku, kita tidak bisa melakukannya jika Kylie tidur dengan kita? Jika hanya kita berdua di kamar itu, bisakah kita? Jack berbicara, lalu terhenti. Kamu, mesum. Jadi, alasan sebenarnya kenapa kamu membeli rumah ini dengan terburu-buru adalah untuk... Aku tidak akan memberikan kesempatan kepada orang dengan motif tidak murni sepertimu. Semburat merah Selena terlihat di wajahnya. Meskipun dia memutar kepalanya ke sisi lain dalam bentuk ketidaksetujuan, rasanya seperti ada kupu-kupu di perutnya. Bab 522.
Jack langsung berdehem saat mendengar Selena. Sayang, bukan itu masalahnya. Alasan utamanya adalah kita kekurangan kamar, kan? Dia berbicara dalam pembelaannya. Selain itu, rumah ini terletak di seberang mansion Taylors, dan kamu dapat dengan mudah mengunjungi kakek sesukamu. Selain itu, rumah ini berada di pusat taman kanak-kanak Kylie, dan tempat kita bekerja. Lokasi ini sempurna, jadi aku langsung menawarnya. Raja Perang Bintang 5, Zyle Walker, ada di sini untuk memberi selamat kepada Tuan Tua Taylor di hari ulang tahunnya yang ke-70. Dia mempersembahkan. Semakin banyak orang yang datang. Tidak ada yang mengantisipasi, orang penting lainnya, Raja Perang Bintang 5 pada saat itu, akan datang juga. Tuan Tua Taylor memiliki senyum lebar di wajahnya. Ada beberapa Raja Perang di sini, dan cukup banyak mayor dan marsal. Selain itu, sejumlah besar panglima dan asisten panglima juga hadir. Tidak hanya itu, tetapi sejumlah keluarga bangsawan kelas 1 dan kelas 2 yang mengesankan juga ada di sini. Pesta kecil ini berubah menjadi pertemuan besar. Dia mulai khawatir apakah 200 meja cukup untuk menampung semuanya. Para tamu yang hadir sangat murah hati, hadiah mereka agak mahal. Adalah adil untuk mengatakan, keluarga Taylor telah mendapatkan banyak hanya dengan hadiah saja. Tentu saja, Tuan Tua Taylor tidak bodoh. Sebagian besar orang ada di sini, karena orang tertentu yang akan datang yaitu Dewi Perang Eastfield, eksistensi kuat yang tak tertandingi, yang memiliki pencapaian besar. Dia tidak tahu, mengapa Dewi Perang akan datang ke keluarga Taylor, hanya untuk memberi selamat padanya. Tapi, itu bukan hal yang penting untuk dikhawatirkan. Yang paling penting adalah, keluarga Taylor sangat diuntungkan pada hari ini. Dan di masa depan, mereka tidak diragukan lagi akan berkembang dengan sangat baik. Dia bahkan menerima kartu nama dari banyak pengusaha. Tidak hanya itu, beberapa marsekal dan komandan juga mendekatinya dan menawarkan kartu nama mereka. Semua orang berbicara satu sama lain di halaman, baik dalam kelompok berdua atau bertiga. Tentu saja, percakapan ini dimulai demi kemungkinan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Skyler, misalnya, sedang berbicara dengan Queen. Kenapa Dewi Perang belum datang? Mungkinkah dia tidak akan datang? Raja Perang Bintang 8 melihat ke pintu dan mengerutkan kening. Jika bukan karena rumor bahwa Dewi Perang akan datang, dia tidak akan datang ke pesta ini. Wanita. Mereka butuh waktu untuk berdandan. Kita tidak sedang berada di medan perang sekarang, dan Dewi Perang kita adalah seorang wanita. Saya mendengar bahwa dia jauh lebih cantik setelah dia berpakaian yang feminim. Queen tertawa. Aku pernah melihatnya dalam pakaian feminin sebelumnya. Aku berani mengatakan bahwa dia sangat cantik. Benarkah? Sejujurnya, aku belum pernah melihat Dewi Perang kita dalam pakaian seperti itu. Tetap saja, dia memiliki kaki yang cukup jenjang. Masuk akal jika dia terlihat sangat bagus dalam pakaian wanita. Skyler juga tertawa, semakin bersemangat untuk menantikan kehadirannya. Tak perlu dikatakan, mereka menghormati penampilan Dewi Perang. Orang seperti itu dianggap memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mata Skyler perlahan mengembara, dan tanpa menyadarinya, mendapati dirinya melihat ke arah taman. Itu baik-baik saja sebelum dia melihatnya. Setelah diperiksa dengan benar, dia melihat seorang pria menyeringai, ketika dia berdiri dengan seorang wanita cantik dan seorang gadis muda, mengobrol dengan gembira. Profil samping orang itu terlihat sangat mirip. Skyler mengerutkan kening. Orang di taman itu sangat mirip dengan pria yang dikenalnya di medan perang. Bab 523. Siapa? Queen, yang berada di sisinya, melihat ke tempat dia melihat dan tertawa. Anda sedang membicarakan orang itu. Saya mengenal dia, dia adalah menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor. Wanita itu, di sisi lain, adalah Selena Taylor. Dia adalah obsesi banyak tuan muda kaya di Eastfield. Dan bahkan dijuluki, kecantikan nomor 1 di Eastfield. Namun, untuk alasan yang saya tidak tahu, akhirnya mereka menikah. Bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar hanya seorang menantu yang menikah dengan keluarga istri? Skyler mengerutkan kening. Dia tidak bisa lagi melihat profil samping Jack karena dia telah berbalik. Tetap saja, dia yakin bahwa sosok pria ini terlalu cocok dengan sosok pria itu. Ya, dan kebetulan dia juga seorang veteran. Dia telah menjadi tentara selama 5 tahun dan hanya seorang prajurit biasa. Namun, saya tidak sepenuhnya yakin tentang detailnya. Mantan bawahan saya, Dennis, lebih akrab dengannya. Queen menambahkan dengan acuh tak acuh. 5 tahun. Kerutan di dahi Skyler semakin dalam saat mendengar ini.
Prajurit tertinggi seharusnya tinggal di ketentaraan selama 5 tahun juga. Ya, saya ingat bahwa saya masuk tentara di kemudian hari dan berada di sana selama 3 tahun. Saat itu, saya mendengar tentang seorang pemuda yang sangat terampil di medan perang. Dengan cepat meningkatkan pangkat, dia menjadi komandan kepala hanya dalam waktu 2 tahun di medan perang. Dan aku mendengar bahwa dia hanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia mengenakan topeng berbentuk seperti wajah naga dan harus dihormati sebagai prajurit tertinggi. Seharusnya ada pengumuman resmi tentang dia, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka membatalkannya. Identitas pria ini tidak diketahui, dilindungi oleh anonimitasnya. Queen mulai meratap juga. Dunia seharusnya tahu nama orang yang begitu kuat. Semua orang memanggilnya Naga Daxia di medan perang karena dia adalah jiwa dari Daxia. Gelar itu diberikan kepadanya karena topeng naganya. Tetapi, tidak banyak orang yang mengetahui nama aslinya. Tepat. Dia terlalu cerdas dan keberadaannya seperti dewa. Seru Skyler. Sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya ketika dia menambahkan, saya ingat nama belakangnya adalah White tetapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Dia menjadi satu-satunya prajurit tertinggi 1 tahun yang lalu dan semua orang memanggilnya sebagai prajurit tertinggi. Kamu tahu nama keluarganya adalah White. Queen berbicara sambil menertawakan ketidaktahuannya sendiri. Aku bahkan tidak tahu nama keluarganya. Aku hanya tahu bahwa dia adalah prajurit tertinggi dan dipanggil Naga Daxia. Sekarang, semua orang telah pensiun dari tentara, peluang kita untuk melihat prajurit tertinggi berkurang secara signifikan. Dia tampaknya telah pensiun ke dalam hutan dan menjadi naga yang tertidur secara pribadi. Karena dia tidak suka diganggu, maka biarkan dia menjadi seperti itu. Queen berbicara sebelum desahan keluar dari bibirnya. Satu-satunya harapan saya adalah, saya ingin melihat seperti apa prajurit agung, sekali saja. Hidup saya akan lengkap jika saya bisa melakukannya. Sayangnya, saya belum pernah melihatnya, apalagi melihat wajah aslinya. Ini satu-satunya penyesalan bagi saya. Ngomong-ngomong, Queen, apakah kamu tahu nama keluarga pria itu? Mata Skyler terus terfokus pada punggung Jack. Semakin dia menatapnya, semakin dia terlihat seperti prajurit tertinggi. Ini menyebabkan dia bertanya-tanya. Dia. Kenapa kamu tertarik padanya? Nama belakangnya adalah White dan nama lengkapnya adalah Jack White, jawab Queen acuh tak acuh. Nama belakangnya White dan namanya Jack White. Skyler terdiam. Dan dia hanya seorang prajurit biasa setelah berada di medan perang selama 5 tahun. Mungkinkah? Skyler mengamati sekelilingnya sebelum dia perlahan mengakui, saudaraku, aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu, tapi aku telah melihat wajah prajurit tertinggi. Ada saat ketika topengnya jatuh saat pertempuran kecil, dan aku melihat sekilas wajahnya selama 2 detik sebelum dia memasangnya kembali. Begitu dia mendengar ini, Queen menarik napas tajam melalui gigi terkatup. Raja Perang Celestino, aku sangat iri padamu, gumamnya. Kamu benar-benar melihat wajahnya di balik topeng. Aku benar-benar iri padamu. Bibirnya membentuk senyuman yang rapat, Skyler kemudian menambahkan, dan ada satu hal lagi. Aku bisa melihat, menantu keluarga Taylor ini, memiliki sosok punggung dan profil samping yang mirip dengan prajurit tertinggi. Bab 524. Kata-kata Skyler mengejutkan Queen selama 7-8 detik. Akhirnya, sudut mulutnya berkedut. Kamu bilang dia mirip siapa? Prajurit tertinggi. Ya, dia sangat mirip dengannya. Profil samping dan sosok punggungnya terlihat sangat mirip. Aku ingat bahwa, inilah penampilan prajurit tertinggi. Skyler memandang Jack yang berdiri di taman tidak terlalu jauh. Mata Skyler tidak pernah meninggalkan sosok Jack saat dia mendapatkan pencerahan itu. Persamaan bahwa kedua pria ini memang begitu mirip. Bagaimana mungkin? Ada begitu banyak orang yang mirip satu sama lain. Rasanya, tidak mungkin untuk berpikir bahwa dia adalah prajurit tertinggi. Dia hanya seorang prajurit biasa. Queen tertawa dan menepuk bahu Skyler. Kupikir kau sudah gila karena terlalu memikirkan prajurit tertinggi, tapi aku mengerti. Aku juga ingin melihat sikap elegannya secara langsung. Queen Hayes, semua orang mengatakan bahwa kamu cukup tolol, dan sekarang aku juga merasa seperti itu. Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu dan berpikir? Bentak Skyler. Kita semua tahu, nama keluarga prajurit tertinggi adalah White, dan anehnya, menantu laki-laki ini juga memiliki nama keluarga yang sama. Apalagi, prajurit tertinggi tinggal di medan perang selama 5 tahun, dan pemuda ini juga berada di medan perang untuk durasi yang sama.
Apakah menurutmu hal-hal ini murni kebetulan? Bukankah ini normal? Datang jawaban lemah lembut Queen, tangan terentang seolah membela diri. Kamu benar, sangat benar. Itu normal jika semua ini kebetulan dan itu bisa dijelaskan. Skylar mengangguk sebelum menambahkan, lalu mengapa menurutmu Dewi Perang secara pribadi akan datang dan mengucapkan selamat kepada Tuan Tua Taylor atas hari ulang tahunnya? Apakah menurutmu itu untuk Tuan Tua Taylor? Apakah kamu akan mengatakan dia hanya memberinya wajah? Mereka tidak kenal satu sama lain sebelum ini, jadi ini jelas bukan masalahnya. Ketika dia merasa kegembiraannya menguasai dirinya, Skylar berhenti sejenak. Itulah mengapa saya merasa bahwa Dewi Perang Lana ada di sini karena dia secara tidak langsung menghormati menantu keluarga Taylor. Kemungkinan besar dia adalah prajurit tertinggi. Apakah menurutmu Dewi Perang akan menghormati dan secara proaktif menyenangkan orang lain? Saat dia mendengar semua ini, Queen kemudian mencoba menghubungkan titik-titik itu, kerutan di wajahnya seperti yang dia lakukan. Tidak lama kemudian, sebuah kekehan keluar darinya. Kakak Celestino, kamu terlalu khawatir. Sayang sekali, kamu tidak bergabung dengan pertemuan veteran yang diadakan Magnus Sutherland. Hari itu, Dewi Perang juga ada di sana, dan kemudian membunuh Master Miller dan Magnus. Apakah kamu tahu tentang ini? Skylar mengangguk. Aku pernah mendengar tentang ini. Aku sangat menyesalinya. Aku akan pergi jika aku tahu dia akan datang. Skylar berhenti di sini sebelum melanjutkan, aku tidak pergi karena aku merasa Magnus telah berubah, dan bukan untuk menjadi seorang pria yang lebih baik. Dia bukan pria yang mencintai prajuritnya seperti putranya sendiri, dan dia bukan lagi pria yang baik seperti yang pernah aku kenal. Dia mungkin telah melakukan banyak hal buruk secara rahasia, tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Hanya untuk yang terbaik, Dewi Perang menyingkirkan bahaya seperti itu bagi masyarakat. Aku yang kedua. Aku tidak tahu bahwa Magnus Sutherland adalah orang seperti itu. Dia ingin melakukan hal yang tak terkatakan pada dua selebriti wanita itu, keluh Queen. Ketika mereka menolak, dia memaksa mereka untuk. Queen terdiam sebelum dia menambahkan, insiden ini terjadi karena Jack melihatnya. Dia tahu dia bukan tandingan Magnus, jadi dia mencari Dennis dan mereka berdua memikirkan cara bersama. Akhirnya, mereka memanggil Dewi Perang, Lana. Kebetulan dia ada di dekatnya, jadi dia bergegas dan membunuh bajingan ini. Untungnya, dua selebriti wanita itu diselamatkan sebelum mereka diperkosa. Skylar mengerutkan kening. Jadi, maksudmu alasan Dewi Perang akan membantu Jack adalah karena dia mengungkap Magnus atas apa yang dia lakukan. Dia menduga. Dan itulah sebabnya, dia akan datang ke ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor. Queen mengangguk. Ya, pasti seperti itu. Inilah alasan mengapa Dewi Perang ada di sini. Yang lain juga harus berpikir seperti itu. Skylar hanya tertawa. Aku merasa terlalu berlebihan, dia akan datang hanya karena alasan itu. Dia kemudian menatap Jack, yang berdiri diam di taman. Ayo pergi dan lihat. Aku hanya perlu melihatnya, dan aku akan tahu apakah dia prajurit tertinggi. Lagi pula, aku pernah melihat prajurit tertinggi sebelumnya. Bab 525. Betul sekali. Queen berbicara, tertawa seperti yang dia lakukan. Tidak ada gunanya kita menebak-nebak di sini, tapi aku bisa berjanji padamu bahwa dia bukan prajurit tertinggi. Mereka mirip, itu saja. Saat orang-orang itu berbicara satu sama lain, sebuah mobil sport meluncur dari pintu masuk dan masuk ke dalam kompleks. Diparkir di satu sisi, seorang wanita dengan sosok cantik mengenakan congsam tradisional Tiongkok turun dari mobil. Anehnya, wanita itu mengenakan topeng, dan tidak ada yang tahu apakah itu karena dia sakit atau takut dikenali. Hei, siapa itu? Dia baru saja melaju dengan kecepatan seperti itu. Teriak Ivan. Apakah dia tidak takut menyakiti orang? Baik Raja Perang, dua yang awalnya ingin bertemu dengan Jack secara langsung, dan para hadirin lainnya, mengalihkan perhatian mereka ke pendatang baru ini. Neil berdiri saat dia melihat wanita itu datang. Jack, kenapa kamu tidak datang? Wanita kayamu ada di sini. Bukankah kamu seharusnya menyambutnya? Dia mencibir. Jack memang menyebutkan bahwa wanita ini akan hadir, tetapi tidak ada yang menyangka, dia akan benar-benar tidak tahu malu dan muncul pada akhirnya. Tentu saja, ayah Neil juga ada di sini. Begitu dia melihat putranya berbicara kasar kepada Jack, dia menarik putranya ke samping. Neil, apa yang aku katakan padamu? Aku memintamu untuk tidak membuat masalah ketika kamu di depan umum. Apa yang sedang kamu bicarakan sekarang? Neil terlihat marah pada saat itu. Ayah,
Kamu terlalu takut dengan hal-hal yang terjadi di sekitarmu. Aku mulai berpikir kamu pengecut. Kamu tidak hanya menghentikanku membawa pengawal, tetapi kamu bahkan memaksaku untuk meminta maaf kepada Jack saat itu. Sekarang, kamu mengatakan aku akan mendapat masalah, hanya dengan mengatakan yang sebenarnya. Neil menegaskan, ekspresi dingin di wajahnya, seperti yang dia lakukan. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, dan aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa ada yang salah dengan itu? Ekspresi wajah Roy Hugo menjadi gelap. Apakah kamu tahu siapa wanita kaya itu? Kapan Eastfield kita memiliki wanita kaya, yang bisa membeli mutiara bercahaya begitu saja? Mengapa kamu begitu bodoh? Bagaimana jika dia adalah istri seorang patriark yang kuat di kota lain? Kita bisa jangan main-main dengan orang-orang ini. Aku tidak menyinggung perasaannya. Aku hanya mengekspos Jack, balas Neil. Jadi, bagaimana jika dia kaya? Uang wanita ini pasti berasal dari suaminya, kan? Dia akan diusir dari keluarganya tanpa apa-apa, begitu suaminya mengetahui tentang keduanya. Kita tidak perlu takut kepadanya, lanjut Neil, kemarahan ayahnya hilang sepenuhnya. Ini adalah kesempatannya untuk melihat Jack dikeluarkan dari keluarga Taylor. Bagaimana dia bisa melewatkan itu? Meskipun demikian, tatapan dingin Roy tetap ada. Diam. Dia menyalak. Roy memerintahkannya untuk tidak proaktif menonjol dan membuat keributan. Itu benar. Jack, kemarilah. Mengapa kamu di sana menemani istrimu? Kamu tidak perlu khawatir tidak ada yang cukup ketika kamu memiliki wanita kaya ini. Michael, yang sedang menunggu untuk melihat lelucon Jack, segera menyusul. Mereka semua ingin melihat apa yang akan dilakukan dan dikatakan Jack. Di sisi lain area itu, Skyler mengerutkan kening. Wanita ini tampaknya memiliki sosok yang familiar. Saya pikir itu adalah Dewi Perang. Benar. Beginilah penampilannya dalam pakaian feminim. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak bisa mengenalinya ketika kamu melihatnya dengan pakaian seperti itu untuk pertama kalinya, kan? Queen tersenyum dan dengan rasa ingin tahu berbicara, tapi itu membuatku bingung. Mengapa tuan muda yang kaya ini terus memanggilnya perempuan kaya? Ya, memang dia kaya, tapi dia tidak akan menjadikan pria muda sebagai kekasihnya. Apakah mereka memiliki keinginan mati?